Mantul ya itunya ya. Oke, tembak. Gimana? Yuk. Tapi ini seperti apa sih? Berarti ini film kan belum tayang, tapi antusias masyarakat dan penonton itu luar biasa. Hari ini kan belum tayang kan filmnya, tapi penontonnya udah banyak gitu. Alhamdulillah ngeliat antusias penonton, seneng banget, optimis sama filmnya. Ini yang advance sales ya. Iya, advance sale untuk 19 kota semuanya sold out. Semuanya sold out. Kalau ngeliat kayak gitu, kita pasti ngerasa ini ya, seneng karena hasil kerja keras kita diapresiasi. Tapi ada deg-degan juga karena film ini kan orang harus lebih effort ya ke bioskop ya, harus dari rumah pergi ngantri beli tiket segala macem. Jadi kita benar-benar berusaha sesuai ekspektasi mereka. Jadi saat mereka meninggalkan rumahnya atau meninggalkan tempat nongkrong atau pekerjaan tuh emang worth it lah gitu. Tapi ngeliat antusiasnya kita optimis. Ini visit hari ketiga tapi penonton juga cukup luar biasa di dari kemarin. Pertama dan kedua dan ini ketiga juga cukup ramai juga. Sebagai pemain seperti apa sih melihat di hari ketiga visit ini juga cukup banyak penonton. Ini 3 hari. Ya itu seneng, optimis, bahagia. Hasil kerja Keras kita Mas Agung dihargai dan yang ya. lainnya dihargai. Teman-teman ini tim semua. Dan memang kita niatnya kan mau membagi cerita yang mudah-mudahan selain hiburan juga bisa menginspirasi ya, khususnya buat penonton yang hubungan kakak adiknya kurang akur, mau mulai membangun hubungan yang lebih harmonis lagi, karena salah satu cara untuk membuat ibu atau orang tua kita bahagia adalah melihat anak-anaknya rukun. Kalau mungkin Kak mungkin boleh sedikit spoiler dong, di sini terperannya sebagai apa dan seperti apa kan? Oke, di sini aku berperan sebagai Rangga. Dia ini anak kedua dari 4 bersaudara, laki-laki satu-satunya. Dia seorang seniman, dia ingin berkarir menjadi musisi tapi memang masih merintis, belum sukses, masih banyak hambatan. Tapi dia juga cukup mendapat tekanan dari kakak tertua dan seorang perempuan yang secara karir memang lebih mapan, dan ada tekanan dari kakaknya bahwa lo kan laki-laki yang lo harusnya lebih pinter atau lebih mapan secara finansial, tapi kok kayaknya lo tuh masih mau mencoba industri yang serba nggak pasti ini, apalagi lo udah nikah gitu kan. Ya, Rangga ini udah nikah gitu ya. Jadi bagaimana kakak beradik ini punya cita-cita masing-masing tapi lupa untuk saling support. Ada samanya nggak sih Rangga sama kamu sendiri? Kesamaan anak aku agak jauh, sama-sama musisi benar. Cuma aku anak bungsu, dan ini sih memang rasa gemes atau deg-degan bahwa apakah karya seni ini akan bisa diterima, apakah ini bisa sustainable untuk menopang keluarga. Nah, kalau aku alhamdulillah dengan sudah berkeluarga dan memang pekerjaan di industri kreatif ini bisa menopang, ya kalau saya ketemu Rangga sih saya bilang sabar bro, jalanin terus. Mas Fedy, main film ini ada yang paling challenging banget nggak sih? Di bagian mana sih yang paling menantang kamu? Oke, pertama paling menantang itu metode syutingnya Mas Rudi Sudjarwo sih. Aku dulu kan udah pernah syuting sama beliau, film pertama Mengejar Matahari. Nah, 20 tahun kemudian akhirnya syuting lagi, ternyata beliau punya metode baru. Kalau dibilang mirip dokumenter ya, dimana memang semuanya tuh bergerak 360 derajat dan mau senatural mungkin. Kita kan kalau nonton dokumenter kan walaupun tetap ada skenario untuk tahu apa yang mau dibahas, tapi ya orang-orangnya itu orang-orang yang memang dekat dengan peristiwa di tempat itu, nggak acting gitu. Nah, jadi soal acting yang sangat natural tuh dituntut banget sama Mas Rudi. One take ya, semuanya rata-rata one take. Kalau udah mau selesai adegannya ada yang salah, ulangnya dari awal lagi. Dan kita pemainnya ada banyak. Kalau satu adegan yang ngumpul semua tuh Ibu Christine dan 4 anak-anaknya ini. Nah, itu yang menantang sih, karena ini kayak pentas Teater ya? Teater atau tarian yang bener-bener harus take and give gitu. Harus ingat dialog masing-masing, dan
kita juga harus ingat abis ini kamera akan kesini, kita mundur dikit, jangan sampai kena nabrak, kameranya goyang, nah itu jadi bisa diulang. Nah itu sih blocking. Nah itu sih aku nggak rekomen buat pemula ya, karena saya aja susah kan. Tapi kita juga banyak mengatakan dirimu kan spesialis ya, untuk film-film yang baper dan bikin penonton sedih, nangis. Itu kamu melihat seperti apa sih? Maksudnya karena emang udah kamu semua film udah terbiasa dengan film-film yang kayak seperti ini atau seperti apa sih? Karena saya pribadi sebagai aktor pun favorit saya tuh genre film memang drama sih. Karena saya pun kalau nonton film yang bukan film saya pasti paling favorit itu drama. Kenapa? Karena drama itu yang benar-benar bisa nyentuh ke hati gitu, dan bisa menginspirasi. Orang bisa berubah hidupnya setelah nonton satu film, dia terinspirasi dan dia mulai mendapat motivasi dan dia melakukanlah apa yang dia mau lakukan. Dan saya berani jamin aktor-aktor Avenger itu kalau ditanya mereka mungkin udah capek main action, saya pengen main drama. Saya capek nge-gym terus ngelawan monster dulu. Karena drama itu yang menurut saya justru benar-benar membutuhkan skill acting paling maksimal, memainkan ekspresi, memainkan emosi. Dan saya senang melihat penonton ketika nonton film saya itu ya tersentuh gitu, terharu, nangis, tertawa. Nah, makanya saya kalau baca skrip atau tawaran film dan itu drama, saya pasti baca dan lihat dulu efeknya di saya gimana gitu. Kalau di saya nggak ada efek apa-apa ya agak berat ya berharap penonton akan lebih punya efek, karena kan sebagai aktor saya harus yakin dulu sama ceritanya. Tapi memang buat saya sih mungkin sampai saya masih sanggup berakting, drama emang selalu nomor satu. Mas Agung, setelah di sini film ini sendiri akan visit kemana lagi sih sebelum tayang? Sebelum tayang, hari ini kita ada di Senayan, tapi nanti tanggal 13 kita di Surabaya nonton sama Ibu Arwi Vaksin dan lain-lain. Ada tim-tim juga yang datang ke Surabaya. Sejauh ini responnya gimana sih Mas Agung yang masuk mungkin DM segala macam? Responnya sangat positif, rata-rata keluar bioskop matanya pada bengkak-bengkak semua. Terus berarti kan filmnya nyampe, message yang mau disampaikannya nyampe, kerinduan terhadap ibunya nyampe, gitu. Itu apa yang kita sampaikan sebenarnya. Dan kemarin kita total 19 kota dengan total 13.000 orang yang kita buka advance tiket sale, semuanya ludes habis. Ada yang sempat curhat juga nggak sih mungkin keadaannya Relate, hampir rata-rata matanya bengkak-bengkak keluar dari bioskop, jadi nangis berjamaah. Yang saya kaget sih kalau di komen Metro, banyak sekali. Mas saya juga anak kedua dari 4 saudara, cowok satu-satunya. Banyak juga yang kayak gitu dan saya merasa relate sama Rangga. Masalah ya emang menarik. Memang kita bikinnya se-relate mungkin, Iya sih. banyak terjadi di masyarakat. Nah itu juga balik ke tadi kenapa saya lebih suka drama, karena semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan kenyataan itu akan lebih menggugah gitu. Kalau kita bikin yang sangat action CGI itu cuma hanya di otak kita bisa memuji, tapi yang benar-benar membuka hati itu ya drama. Mas Agung boleh ketemu sama Oke. Halo, saya Ferdi Nuril. Saya Agung Saputra, jangan lupa nonton film Bila Ya Sepupu Tiada Mulai tayang di bioskop 14 November 2024 di seluruh bioskop Indonesia.